Selalu ada kejutan besar usai pelantikan presiden terjadi. Seperti inilah ungkapan yang tepat pada situasi perpolitikan antara Partai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang memang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, saya menyebutnya presiden, bukan lagi presiden terpilih karena Prabowo Subianto telah resmi dan telah sah dilantik untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang kemudian akan mengemban tugasnya untuk satu periode ke depan. Oke, kita membahas terkait situasi Megawati dan Prabowo Subianto. Tentunya Anda semua masih ingat betul saat Puan Maharani mengatakan bahwa Megawati dan Prabowo akan bertemu sebelum pelantikan 20 Oktober. Namun pada kenyataannya di tengah santernya isu pertemuan antara Megawati dan Prabowo, justru yang terjadi Jokowi lah yang bertemu dengan Prabowo atau dalam keterangannya adalah santap bersama dengan Presiden terpilih Republik Indonesia. Begitulah kata Presiden Joko Widodo dalam akun Instagramnya. Namun yang menjadi perhatian kita semua saat Puan Maharani tiba-tiba menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Saya rasa ini terlalu terburu-buru karena memang pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto belum tercipta. Jadi saya pun sangat kaget mendengar kabar bahwa Puan Maharani telah mendeklarasikan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, sekaligus menepis apa yang dikatakan oleh beberapa pihak bahwa PDI tengah digoncang oleh konflik internal karena tidak satu suaranya di internal partai tersebut. Tentu saja ini semua membuat kita sedikit kebingungan karena bagaimana bisa partai sebesar PDI Perjuangan ini mengalami situasi tersebut. Namun tentunya Prabowo Subianto telah memikirkan matang-matang bagaimana langkah politiknya. Prabowo Subianto mengatakan bahwa mandat terpenting pada saat ini adalah mandat dari rakyat. Namun Prabowo pun tidak melupakan persiapan untuk menteri kabinetnya. Iya, menteri kabinet pun menjadi sorotan publik Indonesia. Kali ini Prabowo Subianto tidak mengikut sertakan kader dari PDI Perjuangan untuk memasuki kabinetnya. Meskipun Puan Maharani berbicara besar kemungkinan kader PDIP akan dipanggil Prabowo meskipun tidak ikut dalam pemanggilan gelombang pertama di Kartanegara kemudian di Hambalang. Tentunya ini sebuah indikasi yang cukup positif dari Puan Maharani. Puan memang memandang semua ini dengan positif. Bahkan Puan Maharani lah yang mendeklarasikan dukungan partai terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Namun, sepertinya berbeda dengan Megawati. Ya, Megawati terlihat tidak menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut memang telah disampaikan secara keterangan resmi persnya dan akan kita tayangkan untuk saat ini. Bakal datang semua nggak? Kami sudah berkomunikasi seperti yang saudara-saudara semua menyaksikan. Kami sudah berkomunikasi untuk sejumlah mantan presiden akan hadir pada acara besok. Insya Allah Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Yusuf Kalla, Pak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Pak Budiono, dan keluarga mantan Presiden Abdurrahman Wahid, keluarga mantan Wakil Presiden Hamzah Has juga akan hadir. Oke, udah tahu mau ditanya ini. Satu suara langsung keluar. Bu Mega apakah memberikan konfirmasi atau menjadi atau delegasi? Saya sudah berkomunikasi dengan calon Presiden nomor urut 1 namanya Dr. Anies Rashid Baswedan. Saya sudah berkomunikasi dengan calon presiden nomor urut 3 namanya Mas Ganjar Pranowo. Undangan sudah sampai kepada beliau-beliau. Saya sudah berkomunikasi lewat telepon. Baik Mas Anies ataupun Mas Ganjar, alhamdulillah beliau menyatakan akan hadir. Tentu saja kami bersyukur dan berterima kasih kepada Mas Anies dan Mas Ganjar yang bersedia besok akan hadir. Ya, saya minta kepada, saya terus terang belum berkomunikasi dengan Profesor Mahfud MD, tapi dengan Pak Muhaimin saya sudah berkomunikasi. Mudah-mudahan
Prof Mahfud besok bisa hadir. Kemudian Kemudian undangan dengan Presiden kelima, Ibu Mega sudah kami sampaikan, dan undangan dari tanda terima kami sudah sampai ke alamat beliau. Namun dari keterangan yang kami dapatkan, posisinya Ibu Mega baru saja tiba dari perjalanan lawatan ke Uzbekistan, napaktilas perjalanan Bung Karno ke makam Imam Bukhari dan Masjid Biru di Saint Petersburg, Rusia. Itu adalah perjalanan Bung Karno ketika itu untuk membuka makam Imam Bukhari dan Masjid Biru di Saint Petersburg. Perjalanan yang panjang dan dibukarnya makam Imam Bukhari menyebabkan ibu kondisinya kurang fit dan flu. Maka ibu memutuskan untuk beristirahat. Maka dengan sangat menyesal, ibu menyampaikan kabar kepada kami melalui Ketua Fraksi MPR di PDI Perjuangan, Saudara Ahmad Basarah, untuk beristirahat. Dan beliau sebagai gantinya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi MPR PDI Perjuangan agar seluruhnya hadir 110 dan menyukseskan acara besok, dan memerintahkan agar mereka tidak diperkenankan ke luar negeri, termasuk keluar kota, karena wajib datang besok hari. Karena itu atas instruksi itu kami merasa terhormat dan berterima kasih atas keputusan Ibu Mega, dan mudah-mudahan acara besok tidak mengurangi khidmat dan kehusuan acara besok. ini termasuk pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega sebelum pelantikan, berarti batal juga ya Pak? Sepertinya begitu. Sampai dengan acara pelantikan, pertemuan itu masih tertunda. Tentu saja kami berdoa mudah-mudahan Ibu segera pulih kesehatannya dan bisa segera menjalankan aktivitasnya dengan baik lagi. Dan Jani, ini kan agak sudah selesai, apakah Pak Prabowo direncanakan akan datang juga untuk melihat-lihat kondisi? Dari agenda yang saya Dan lihat kita sepertinya sedikit tidak. beropini saja bahwa saya khawatirnya PDI Perjuangan ini berbeda pendapat atau berbeda pandangan antara Puan Maharani dan Megawati Soekarno Putri. Mungkin Puan memang condong untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, meskipun pada saat ini belum ada kader PDI Perjuangan yang memang ditunjuk sebagai menteri atau wakil menteri. Namun kita tidak tahu apa yang terjadi, dan rencananya memang malam ini Prabowo Subianto akan mengumumkan fiksasi calon menteri dan wakil menterinya. Namun kita tunggu saja apakah ada kejutan dari partai PDI Perjuangan atau tidak. Dan opini saya yang kedua berarti berkaitan dengan Megawati yang telah menutup celah untuk Prabowo Subianto. Artinya Megawati memang menginginkan PDI Perjuangan masuk ke dalam oposisi saja. Ya, Megawati berarti berada di dalam lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto untuk periode saat ini. Namun kita tidak tahu bagaimana percaturan politik tanah air ini, karena memang pastinya saya berani jamin akan menghadirkan kejutan yang sangat besar.